Tinjauan kali ini kita meninjau, ya, mempelajari, mengurai sesuatu yang sudah lama dikenal di negeri kita ini juga, ya, ini penyakit diabetes mellitus. Ya, kami tinjau berdasarkan kaidah-kaidah klasik, yang mana menurut pandangan pengobat klasik, DM atau diabetes mellitus ini disebabkan oleh pola hidup dan pola makanan yang tidak sehat. Yang mana hal ini terjadi pada individu-individu yang memiliki kondisi tubuh yang lemah. Baik kelemahan tersebut dikarenakan kekurangan rutubah, atau kekurangan nutrisi, atau kekurangan saripati makanan, ya, atau kekurangan cairan tubuh diakibatkan oleh dehidrasi melalui urin, ya. Dan ini adalah masalah yang mendasar, yang mana kalau kita fahami satu demi satu permasalahan kesehatan ini, kalau bisa disebutkan karena makanan yang tidak sehat. Artinya makanan yang tidak sehat ini bisa jadi makanan tersebut meskipun dia halal tetapi dia susah dicerna. Ketika makanan tersebut susah dicerna, maka makanan tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi badan, ya, saat dia susah dicerna. Akan tetapi kalau dia mudah dicerna, maka tidak. Dia tidak akan menjadi beban bagi badan. Ya, begitu pula ketika individu tersebut memiliki kondisi tubuh yang lemah. Artinya lemah ini bisa lemah dari sisi fungsi, bisa lemah dari sisi materi, ya. Atau dalam hal ini adalah kelemahan pencernaan di dalam mencerna. Lemahnya pencernaan di dalam mencerna maka bisa mengakibatkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak bisa dicerna. Ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak bisa dicerna, tentunya tidak akan menjadi nutrisi, tentunya tidak akan menjadi darah, tentunya tidak akan menjadi nutfah, tentunya tidak menjadi rutubah, tentunya tidak akan menjadi esensi, akan tetapi hanya akan menjadi beban. Ya, apakah dia memakan makanan yang istilah kata berlemak atau gula, ya, kemudian tidak bisa diurai, maka akan membebani tubuh. Sehingga kekurangan rutubah itu atau kekurangan nutrisi itu bisa ada dua makna di situ. Yang pertama bisa jadi dikarenakan lemahnya sistem cerna, baik dari perut besar yang menampung atau perut kecil, tihal, yang mentransmisi dari makanan menjadi saripati. Bisa jadi tihal yang mentransmisi dari makanan menjadi saripati. Artinya di sini yang pertama adalah bisa jadi kelemahan sistem cerna, sehingga walaupun makanan yang dimakan itu adalah makanan yang bergizi, makanan tersebut enak, daging, susu dan seterusnya, ya, makanan yang memiliki gizi tinggi, akan tetapi kalau perut kecil atau tihal ini tidak bisa mentransmisi dari makanan menjadi saripati makanan, dari makanan menjadi rutubah, dari makanan menjadi zalir, maka hal ini tidak akan bisa menjadi saripati dan nutrisi meskipun dia seenak apapun, sebergizi apapun. Ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan kalau serat, kalau memang dia kemudian dikonsumsi, dia akan mengikat lemak dan membuangnya lewat buang air besar. Iya, kalau sistem cernanya bagus, kalau tihal bagus, ya, kalau harorah ke maidah itu bagus, sehingga bisa dicerna dan bisa mengeluarkan, betul. Akan tetapi manakala terjadi kelemahan, maka akan terjadi kekurangan pada rutubah. Atau yang kedua, kekurangan rutubah ini bisa jadi dikarenakan makanan yang dikonsumsi itu memang tidak standar, atau memang makanan dikonsumsi itu memang makanan yang tidak sehat, makanan yang bukan saja susah dicerna, kan, tapi memang makanan yang tidak layak dimakan, ya, makanan yang terlalu berlebih dengan bahan-bahan tambahan yang terlalu berlebih. Kemudian bisa jadi dikarenakan kekurangan cairan tubuh, diakibatkan dehidrasi karena melalui pengeluaran urin yang terlalu banyak. Ini juga bisa menyebabkan, yang bisa mendasari DM atau diabetes mellitus. Akan tetapi pokok permasalahannya kalau melihat dari pola hidup, ya, makanan dan seterusnya, maka kenapa sih pencernaan ketika mengkonsumsi makanan kemudian pencernaan tidak bisa mencerna makanan? Ada apa sih? Maka yang paling pokok dan paling mendasar penyebabnya adalah stres secara emosional. Ya. Artinya stres secara emosional ini memiliki peran yang sangat penting, ya, di dalam perkembangan penyakit ini, ya, diabetes atau gula yang tidak bisa terurai. Dan tekanan emosi yang berlebih ini dapat menyebabkan stagnasi energi vital hati, sehingga akan timbul panas, di mana energi vital ini sifatnya hararah, panas. Ya, maka ketika dia yang memiliki peran penting kemudian stuck dikarenakan emosi, dongkol,
rakus, dan seterusnya. Ini juga akan menyebabkan stagnasi energi vital hati, sehingga energi vital bersama dengan darah akan panas berkobar. Dan kondisi ini akan dapat mengganggu keseimbangan antara rutubah dan hararah, di mana ketika terjadi stuck seperti ini, maka akan terjadi disharmoni antara rutubah dan hararah. Baik hararah itu terlalu berlebih, ya, atau rutubah tersebut terlalu terkuras atau tidak terurai, sehingga tubuh tidak seimbang. Timbullah keseimbangan saraf yang terganggu. Atau lebih lanjut, kondisi demikian ini menimbulkan penderitaan metabolisme, sistem cerna menjadi bermasalah. Karena hal yang demikian, maka ketika sistem cerna menjadi masalah, maka makan gula tidak bisa diurai, makan lemak tidak bisa terurai, maka timbullah gula yang menumpuk. Ya, orang hari ini menyatakan diabetes mellitus dan seterusnya. Maka terdapat banyak bukti bahwasanya stres dapat menyebabkan beraneka ragam penyakit yang serius. Dan ini tentunya sangat beralasan. Karena manakala kolbu kita rusak, maka rusak semuanya. Kolbu kita baik, maka baik semuanya. Ini merupakan dasar terapi yang serius, baru berimbas kepada perut, baik besar maupun kecil. Adapun dasar terapi klasik ini adalah menurunkan, tidak hanya sekedar menurunkan kadar gula dalam darah. Betul, menurunkan kadar gula menjadi tujuan pokok. Terkadang ya, kalau memang sedang naik tinggi, akan tetapi ada juga pola pengaturan, pola hidup seperti pola pikir, pola makan, pola tidur, dan alhimiyah. Alhimiyah di sini adalah berpantang sesuatu yang manakala masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan mudarat, menimbulkan bencana, menimbulkan permasalahan pada tubuh. Ya, kemudian juga memupuk rutubah, meredakan panas yang berlebih dikarenakan stagnasi energi vital hati tadi. Kemudian juga menguatkan kondisi tubuh, menyeimbangkan antara jiwa dan raga, ya, antara rutubah dan hararah, serta menenangkan energi vital hati dan menyabarkan emosi. Maka perawatan psikologis yang ditujukan untuk mengurangi faktor stres ini sangat penting dalam permasalahan ini, baik mengurangi kerakusan atau mengurangi dongkolnya dan seterusnya. Ya. Di mana permasalahan ini seringnya dilihat dari secara gejala umum. Kalau difahami gejala umum, pada tahap awal gejala umum itu ringan, sehingga tidak dirasakan biasanya. Kalau sebenarnya ketika seseorang, kalau umat klasik istilahnya begini, kalau seseorang itu kemudian memiliki keinginan makan yang banyak, misalkan ada lauk 5, keinginan mengambil lauk 5-5-nya diambil, sedikit, tapi diambil semua. Nah, keinginan yang demikian pun sudah masuk. Ya, sudah ada gejala di situ. Walaupun dalam dunia Western medicine belum, karena dalam istilah klasik ini sudah masuk kategori gejala timbulnya gula atau diabetes. Ya. Dan baru diketahui biasanya setelah ada pemeriksaan laborat. Ya, sebenarnya semua orang juga kalau keinginan saya makan kok untuk mendapatkan semua makanan yang ada kok tinggi. Ya, istilah kasarnya kalau orang yang nggak suka bilangnya rakus. Ya. Ada apa mungkinnya dimakan semua, itu gula udah naik. Ya, walaupun belum masuk lab. Ya, tetapi biasanya orang tahu ketika dia masuk lab. Dan pada tahap lanjut gejala yang muncul diantaranya adalah rasa haus, banyak kencing, berat badan yang menurun, ya, kemudian rasa lapar terus menerus, badannya lemes, kemudian rasa gatal. Ya. Ini rasa haus dikarenakan seperti saya katakan tadi, banyaknya urin yang keluar, banyaknya cairan yang keluar. Kemudian berat badan menurun dikarenakan tidak ada rutubah, tidak ada nutrisi yang digunakan untuk tubuh. Badan lemas karena tidak mendapatkan gizi dan nutrisi. Kemudian kesemutan dikarenakan peredaran darah stuck tadi di awal. Kemudian pandangan mata kabur, kulit kering, gairah seksual yang melemah, dan seterusnya. Adapun pada komplikasi pada tingkat lanjutnya, kalau terjadi komplikasi, ya, ada terkadang diabetes plus penglihatan kabur atau bahkan menjadi buta, atau gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan kulit dan saraf, serta terjadinya pembusukan daging. Ya. Maka berdasarkan kaidah kesehatan klasik, saya mencukupkan untuk 3 sindrom saja atau 3 pola penyakit saja di sini. Yang pertama adalah pola penyakit panas paru yang berlebih, pola penyakit panas perut yang berlebih, kemudian yang ketiga adalah astenia rutubah pada ginjal. Ya. Adapun yang pertama
Diabetes ada kalanya dimasukkan di dalam pengobatan klasik itu keluhan-keluhan yang dirasakan oleh orang-orang yang disebut diabetes mellitus ini terdapat pada sindrom atau pola penyakit paru yang panas. Ya. Di mana pola penyakit paru yang panas berlebih ini, gejala yang muncul adalah hidung dan mulut kering atau timbulnya kekeringan dikarenakan dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang kedua, dikarenakan buang air kecil terus-menerus atau buang air kecil yang tidak teratur, termasuk malam harinya. Ya, kemudian, tapi buang air besarnya normal. Kemudian nyeri di tenggorokan merah bengkak, kemudian sangat haus dengan keinginan minum yang tinggi, ya, dan terkadang muntah darah. Nah, pada kondisi yang demikian, kalau dia diabetes, berarti diabetes tipe panas paru berlebih. Nah, maka diabetes yang tipe dengan gejala yang seperti ini, maka makanan-makanan obat yang bagus diantaranya garam, asparagus, susu kedelai, telur bebek dan minyak zaitun. Ini sangat bagus digunakan pada kondisi diabetes yang disebabkan karena sindrom atau pola penyakit panas paru berlebih. Yang kedua adalah sindrom panas perut berlebih. Adapun sindrom panas perut berlebih, tandanya atau gejala yang timbul atau manifestasi klinisnya adalah rasa pahit di mulut, kemudian pendarahan pada gusi, pendarahan di ruang antara gigi dengan giginya, tapi rasanya nyeri. Ya, kemudian terjadi sembelit dengan fesesnya yang kering, ya, dan rasa kering di mulut juga, dan banyak makan, tapi masih terasa lapar. Ini dikarenakan panas perut, jadi makanan masuk habis, dihabiskan oleh panas, sehingga selalu merasa lapar walaupun banyak makan. Ya, selalu lapar tapi banyak makan tapi terlalu merasa lapar. Demam, terkadang sakit kepala, atau terkadang ketika banyak makan cegukan, ya, dikarenakan energi vital lambung sudah terlalu lemah. Kemudian lapar dengan selera makan yang baik, artinya selera makannya tinggi, lapar terus selera makan juga tinggi, ya, dan makan yang banyak tetapi masih kurang, ya, berat kurang terus, dan kadang-kadang berat badannya juga menurun. Kemudian saat tidur mengigau, ini kalau terjadi pada anak-anak, ya, kemudian terjadi mual di pagi hari, bahkan mimisan, ya. Kemudian nyeri di gusi dengan gusinya bengkak, kemudian nyeri di tenggorokan, ya, tenggorokan merah bengkak, kemudian sakit gigi, kekurangan berat badan, muntah darah dengan warna yang merah atau warna merah gelap, bahkan bisa muntah tepat setelah makan, kemudian keluar lagi. Ini dikarenakan panas perut yang tidak bisa menerima makanan. Adapun makanan obat yang bagus adalah diantaranya ikan gurame, pisang, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, ya, hati sapi, kemudian daun bit dan daun peppermint. Ini bagus digunakan, ya. Dan makanya diantaranya ikan gurame kalau diabetes karena panas perut berlebih. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu yang terakhir, itu dikarenakan sindrom astenia rutubah ginjal. Astenia rutubah ginjal. Astenia rutubah ginjal ini di dalam keluhannya atau gejala yang tampak itu ada gejala-gejala yang sama gejalanya dengan yang ditimbulkan oleh orang yang menderita diabetes. Di antara gejalanya adalah batuk dengan ludah yang mengandung darah atau batuk darah segar, kemudian rasa kering di mulut. Ini seringnya terjadi di malam hari. Ini juga terjadi pada orang diabetes. Tenggorokan kering, kemudian lelah, lemah, letih, gampang lelah. Ini juga terjadi pada orang diabetes. Dan padahal ini adalah permasalahan sindrom astenia rutubah pada ginjal. Kemudian buang air kecil secara frekuen, artinya tidak teratur buang air kecilnya. Rasa panas di tubuh, selalu berkeringat di malam hari, nyeri di tumit, ini juga sering terjadi pada penderita diabetes. Dan ini masuk kategori astenia rutubah ginjal, nyeri di tumit, terutama ketika pagi hari, ya, bangun tidur kemudian pas napak nyeri, terlalu lama jalan kemudian agak mendingan. Ini juga astenia ginjal, astenia rutubah pada ginjal atau kelemahan pada ginjal. Biasanya mulai menurun hormon seksual biasanya. Ya, kemudian juga nyeri di pinggang, selain nyeri di tumit, ya, biasanya atau di telapak kaki atau di tumit bagian belakang, ya. Bangun tidur pas napak nyeri, begitu lama-lama jalan tidak. Tapi terkadang duduk lama, begitu duduk lama, pertama kali napak nyeri, lama-lama buat jalan agak mending dan tidak. Ya, pada kasus yang berat, maka bisa menyebabkan demam di malam hari, menyentuh air maka menggigil. Ya.
Kemudian juga urin yang ditahan, sakit pinggang, ya, atau urin seperti tertahan, artinya tidak tuntas ketika dikencingkan. Kemudian telinganya berdenging, keluar sperma dengan mimpi, artinya terkadang sering mimpi, kemudian keluar sperma, ya, karena ketika berhubungan seksual agak turun, seksualitasnya itu agak turun, artinya ereksinya itu agak terganggu, ya. Tetapi ketika tidur mimpi mengeluarkan sperma. Kemudian bisa juga tidak bisa tidur, susah tidur, ya. Dan ada kehausan, kemudian urin yang kental seperti mengandung minyak. Adapun pengobatannya, makanan obat yang bagus diantaranya adalah asparagus, telur ayam kampung, kemudian sotong, ya, cumi, ya, kemudian daging bebek, telur bebek, kemudian jamur putih, tiram, ya, kemudian royal jelly, kemudian juga hati ayam. Ya, beberapa nasihat anjuran. Jadi pengobat klasik ini harus mengetahui yang demikian. Ini yang disebut dengan kesimpulan, ya. Karena kenapa demikian? Karena kalau kita pahami bahwasanya penyakit itu dibagi menjadi dua bagian, yakni penyakit fitrah dan penyakit al-mizaj. Ada penyakit tabiat. Ya, penyakit al-mizaj dan penyakit keluarnya pribadi dari tabiat yang sebenarnya, kemudian memberikan mudarat pada dia, maka ini disebut sebagai penyakit. Dan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ini penyakit mutasabihat yang pertama. Dan untuk mengetahui penyakit mutasabihat ini, yaitu dengan itu tadi, dengan pertama penelitian. Penelitian itu meliputi pemeriksaan. Pemeriksaan itu ya dengan pengamatan, dengan pendengaran. Kemudian yang kedua dari sisi analisa atau pemikiran atau analisa. Nah, hasil penelitian atau hasil pemeriksaan ini kemudian mengetahui gejala, penyebab penyakit dan penyakitnya. Kemudian gunanya analisa dan pemikiran ini adalah untuk menyimpulkan pola penyakitnya, itu tersimpulkan. Ya, biasanya pemeriksaan ini dengan cara pendengaran dan penglihatan untuk mengetahui amarad dan korinah penyakit, sementara untuk menyimpulkan pola penyakitnya dengan firasat. Ya, para pengobat belajar firasat untuk menyimpulkan yang demikian. Ya, tapi firasat di sini adalah firasat, bukan firasat ramalan, ya, tapi firasat seorang dokter yang belajar atau hakim, ya, yang biasa digunakan demikian. Kemudian baru digunakan. Nah, penyimpulan ini, 3 kesimpulan ini itu dengan firasat. Seperti yang saya katakan tadi, karena panasnya paru, panasnya lambung, atau astenia rutubah pada ginjal, ini firasat, ya. Artinya pemikiran setelah melalui tahapan pemeriksaan, ya, atau penelitian, melalui tahapan penelitian bahwasanya ternyata diabetes itu setelah diteliti secara klasik ternyata semua keluhannya terangkum dalam 3 pola ini. Ya, berarti kalau demikian, meskipun orang itu diabetes, 5 orang diabetes, kalau memang masuk polanya berbeda, satu masuk pola panas maida, panas perut, satu panas paru atau panas CA, satunya lagi kemudian astenia rutubah pada ginjal, tentunya obatnya berbeda meskipun sama-sama diabetes. Sebaliknya bisa jadi dia obatnya sama antara diabetes, ya, antara kurus pingin gemuk, atau antara penyakit yang lainnya, yang satunya diabetes, yang satunya bukan, bisa jadi obatnya sama. Kalau sama-sama pola penyakitnya, sama-sama panas perut, sama-sama panas paru, sama-sama astenia rutubah pada ginjal, maka prinsip pengobatannya itu sama. Lanjutkan, kemudian baru anjuran dan nasihat. Adapun untuk nasihat bagi para penderita diabetes, diantaranya banyak-banyaklah mengkonsumsi sayur, buah, ya, karena ini lebih mudah dicerna dan diurai. Adapun makanan yang berserat tinggi sangat-sangat dibutuhkan karena dapat membantu menurunkan kebutuhan akan insulin. Ya, kemudian sayur-sayuran seperti buncis, wortel, toge, sawi, bayam, ini dibutuhkan. Kemudian buah-buahan diantaranya seperti apel, jeruk, mangga, dan buah lainnya yang kaya akan serat juga dibutuhkan. Adapun kalau hendak mengkonsumsi roti, diantaranya roti yang terbuat dari gandum, karena gandum mengandung kulit ari yang kaya akan serat.
Ya, ini juga bagus. Kemudian sumber protein yang lain diantaranya ya ini protein nabati seperti tahu, tempe, susu kedelai dan seterusnya, yang mengandung protein dan juga mengandung serat yang tinggi. Ini bagus. Kemudian juga sumber protein hewani seperti telur, ikan, sotong tadi di beberapa sindrom yang lain. Dan sumber lemak seperti kacang-kacangan, ini baik dikonsumsi. Ya, adapun sumber lemak yang ada di hewani seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam, ini juga layak dikonsumsi. Ya, tergantung dari pola penyakitnya tadi. Dan biasanya makanan yang tidak dianjurkan adalah seluruh makanan yang susah dicerna, seluruh makanan yang susah diurai. Secara umum makanan tertentu yang jika dikonsumsi dapat menaikkan gula darah. Di antaranya gula murni. Ya, gula murni maksud saya seperti gula pasir, gula jawa, sirup, kemudian selai, manisan, jeli, permen, coklat, ya, tarsi, susu kental manis, minuman botol yang ringan atau soft drink, es krim ini mampu menaikkan gula, biskuit seperti kue-kue, biskuit, roti manis maksudnya. Kemudian di makanan tradisi dodol, ya, jenang, makanan yang digoreng dan berlemak, kemudian susu full cream yang dikonsumsi secara berlebih itu juga nggak menguntungkan bagi penderita diabetes. Kemudian snack yang mengandung gula dan pemanis buatan yang tinggi kalorinya, kemudian juga puding, sari buah dan buah-buahan yang dikalengkan dalam larutan sirup itu juga kurang bagus bagi penderita diabetes. Kemudian abon, dendeng dan sarden, mentega dari lemak hewani dan minyak jenuh, ini juga kurang bagus dikonsumsi. Kesimpulan, ada pengobatan klasik berarti kita mengamati penyakit, kemudian kita mengobati penyakit ini secara menyeluruh. Ya, yang kita amati bukan hanya sekedar gula yang paling penting, bukan. Kita tidak mementingkan permasalahan gulanya harus turunkah dan seterusnya, tidak. Itu bukan yang paling penting. Melainkan yang paling penting adalah keseimbangan. Karena kita akan mengacu pada kaidah pokok bahwasanya yang namanya sakit adalah keluarnya badan dari keseimbangan, baik dia cenderung kepada rutubah atau cenderung kepada hararah. Ya, maka apapun penyakitnya, apakah itu diabetes, ya, apakah itu kolesterol dan seterusnya, kalau memang ada permasalahan atau datang penyakit baru lagi, ya, misalkan suatu saat nanti akan misalkan kemarin kayak virus corona dan seterusnya, mudah-mudahan kita juga bisa membahas pas virus corona misalkan dan seterusnya, itu pun dari yang lama sampai yang baru itu pun kaidahnya sama. Penyakit yang dimaksud dengan sakit adalah keluarnya badan dari keseimbangan, baik dia cenderung kepada rutubah atau cenderung kepada hararah. Sebenarnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita tidak keluar dari kaidah itu. Ya, walaupun apapun nama penyakit itu. Ya, maka tujuan kita yakni menyeimbangkan antara rutubah dan hararah. Dan pola keseimbangan rutubah dan hararah ini meliputi pola makan, meliputi pola tidur, meliputi pola pikir, ya, kemudian juga meliputi pola gerak dan diam, ya, pengaturan bagaimana geraknya, bagaimana diamnya, bagaimana berfikirnya, bagaimana istirahat di dalam berfikir, santainya, enjoynya, kemudian bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, ya, ini diatur sedemikian rupa. Artinya segala sesuatu yang menimbulkan manfaat pada dia maka dikonsumsi. Itu disebut dengan hibdul sihah, menjaga kesehatan. Dan apapun yang menimbulkan mudarat bagi dia maka ditinggalkan, namanya al-himyah. Adapun sesuatu yang sudah terlanjur masuk maka dikeluarkan, baik dengan muntah atau dengan buang air besar, ya, namanya istifraq, mengosongkan materi-materi yang manakala tidak dikeluarkan maka hanya akan merusak tubuh kita. Ya, ini namanya keseimbangan, menyeimbangkan rutubah dan hararah. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bukan maksud kami adalah menyeimbangkan rutubah dan hararah di sini adalah agar tubuh kita rutubah dan hararahnya seimbang terus, sehingga tidak pernah terkurangi rutubahnya, tidak pula berkurang hararahnya, ya, sehingga akan timbul awet muda, ya, tidak pernah tua. Tidak, bukan demikian. Walaupun kalau kita mampu menjaga rutubah dan hararah secara seimbang kan didapati hal yang demikian. Dikarenakan apa? Karena hari ini, di zaman ini, di negeri ini, ya, kemudian di orang-orang seperti ini, maka tidak mungkin menjaga rutubah dan hararah secara seimbang, menjaga gerak dan diam secara seimbang, menjaga kapan berpikir dan istirahat secara seimbang, menjaga kapan tidur dan terjaga secara seimbang, gerak dan diam secara seimbang, makan yang seimbang, tidak mungkin.
Ya, pada orang seperti ini. Ini dikatakan di zaman Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apalagi zaman kita. Ya, zaman dulu nggak ada asap knalpot. Sekarang ada asap knalpot yang banyak bisa membuat tubuh kita tidak seimbang. Hari ini banyak polusi. Artinya bisa jadi alam tidak seimbang dengan kita. Yang mana kita itu dituntut untuk keseimbang antara kita dengan alam, antara rutubah kita dan hararah kita, antara nutrisi yang dimasukkan dan yang dikeluarkan melalui tenaga, tidak besar pasak daripada tiang. Ya, ini namanya keseimbangan rutubah dan hararah. Meskipun kalau kita bisa menjaga maka terjadi yang demikian, tetapi tidak mungkin orang itu bisa menjaga rutubah dan hararahnya terus sehingga awet muda, tidak mungkin. Ya. Akan tetapi kalau kita bisa menjaga keseimbangan, ini merupakan tugas seorang pengobat. Tugas pengobat sebenarnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tugas pengobat adalah menjaga ini, menjaga agar rutubah tidak habis, menjaga agar hararah tidak menghabiskan rutubah. Jadi menjaga keduanya agar seimbang. Ya, ini tugas pengobat, tidak ada tugas lainnya. Tugas menyembuhkan bukan tugas pengobat, tapi bukan tugas kita. Karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menurunkan obatnya, dan Allah yang menyembuhkan, bukan kita. Ya, makanya tugas kita adalah menyeimbangkan bagaimana agar rutubah tidak habis, terkuras. Bagaimana agar hararah bisa menjaga. Ya, bahkan tidak menjadi bumerang menghabisi rutubah atau saripati makan yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini tugas kita. Ya, walaupun hal ini tentunya kelama-kelamaan rutubah itu pastinya akan habis. Hararah pun akan padam. Hararah akan mengikuti rutubah persis seperti minyak dan sumbunya. Artinya api itu akan terus menyala manakala ada minyaknya. Minyak itu materi atau rutubah, habis maka akan binasa. Ketika terpisahnya rutubah habis, terpisah dengan hararah, maka tubuh kita akan binasa dan meninggal dunia sesuai dengan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini keseimbangan. Kemudian juga keseimbangan jiwa dan raga. Keseimbangan antara jiwa dan raga. Tidak seimbang ketika kita menjaga tubuh saja, gitu ya. Kemudian kita tidak menjaga kesehatan jiwa kita, tidak menjaga kesehatan kolbu kita, itu namanya tidak seimbang, enggak sehat. Yang namanya sehat adalah dia bisa menjaga keseimbangan antara jiwa dan raga. Makanya pantas Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau seseorang hanya menguasai pengobatan badan saja dan tidak menguasai pengobatan jiwa, maka dia bukan seorang pengobat atau bukan dokter, melainkan separuh dokter saja. Ya, kan, tapi kalau dia bisa menghimpun dua-duanya, maka dialah dokter yang sebenarnya. Dia seorang pengobat yang sebenarnya, yang mampu mengobati dari sisi jiwa, dari sisi raga. Minimal kita bisa mengaitkan sabar, tawakal, jangan marah, dan seterusnya. Ya. Ini yang menjadi pusat perhatian kita, keseimbangan antara jiwa dan keseimbangan antara dengan raga. Makanya al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua, adyan wa abdan, ilmu tentang pemahaman din, agama, dan ilmu tentang pengobatan badan. Seimbanglah antara badan dengan tubuh dan jasmani dan rohani, antara jiwa dan raga. Ini yang menjadi pusat perhatian kita. Hal ini juga merupakan solusi tersendiri. Hari ini metode ini, konsep ini merupakan solusi tersendiri di saat terang. Dan yang paling penting perlu difahami bahwa segala penyakit bukan herbalis yang mengobati, bukan sinse yang mengobati, bukan dokter yang mengobati dan menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala yang punya hak pula untuk menyembuhkan, ya, hak prerogatif Allah. Jadi pada intinya di situ kalau kita amati dan kita pelajari bahwasanya seluruh rangkaian penyakit-penyakit yang disebutkan baik barat maupun timur, maka kesimpulan penyebabnya itu hanya ada dua, yakni penyebab yang datang dari dalam dan penyebab yang datang dari luar. Adapun penyebab yang datang dari luar adalah hawa udara, yang mana hawa udara itu terkadang tidak cocok bagi satu orang dan cocok bagi yang lain. Kadang bagi orang angin ini sepoi-sepoi, enak sekali anginnya, angin yang bertiup dari timur laut, ya. Jam 10 tertiup angin timur laut, angin ini sepoi-sepoi, bahkan bikin ngantuk. Tapi terkadang bagi orang lain akan menggigil, ya. Atau bagi orang lain kurang panas, kurang sejuk. Dan satu orang dengan yang lain itu akan terjadi perbedaan. Tentunya penerimaan ini bergantung kepada dalam tubuh kita sendiri. Maka penyebab yang utama itu adalah penyebab tambahan, penyebab yang utama dari kolbu. Karena marah menimbulkan gejolak panas, khawatir cemas menimbulkan energi vital menjadi bergerak lambat, bahkan stuck, berhenti. Akan terjadi timbulan benjolan,
kelembapan, dahak, reak, dan seterusnya. Ya, dan kesedihan akan menguras energi dan esensi cairan sehingga tubuh menjadi kekeringan. Maka pantasnya kalau orang sedih kan kurus ya, kurus kering, dan ketakutan akan menimbulkan cairan menjadi dingin, beku. Ya, artinya emosi sangat mengendalikan. Kuatnya emosi kita, maka kuat kita akan menerima hawa udara yang datang dari luar. Kuatkan kolbu kita, karena manakala dia rusak semua, manakala dia baik semua. Dia adalah kolbu. Idza fasadat jasal kullu, idza salat jasal kullu. Kalau dia rusak semua, kalau dia baik semua, dia adalah kolbu. Pertahankan kolbu kita agar kuat. Ya, yakini bahwasanya Allah turunkan penyakit, Allah lah yang turunkan obatnya, bukan sinse, bukan dokter, bukan herbalis, bukan terapis. Mereka hanya berusaha untuk bareng-bareng mengajak pasien memohon kepada Allah kesembuhan. Kan kesembuhan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hidayah. Kita tidak memiliki sedikit pun hak untuk memaksa agar orang ini sembuh dan seterusnya. Terkadang obat ini sembuh bagi satu orang tapi tidak sembuh bagi orang lain. Maka tidak bisa dikatakan obat ini pasti manjur. Kalau ada obat itu manjur sangat, siapapun yang minum pasti sembuh, tentunya obat itu akan dihargai dengan harga yang mahal kalau ditemui oleh manusia. Kenapa? Manusia itu materialistis. Kalau dia menemukan sesuatu, maka dia egois. Dia akan hargai dengan harga yang selangit. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan obat, maka bisa jadi gratis. Ya, bisa jadi rumput, bayam, terong, apa dan sebagainya, berserakan di bumi, bisa dipakai oleh kita, tidak membutuhkan tenaga dan seterusnya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah sandaran kita di dalam berobat dan dalam segala hal. Allah tempat meminta, yakin akan diberikan, akan dikabul. Ya, jangan pesimis, karena Allah tidak menelantarkan doa hambanya. Untuk lebih jelasnya tentunya duduk di majelis taklim, dengarkan nasihat para guru kita, para asatidzah. Ya, ambil petik hikmah pelajarannya, lakukan, amalkan. Jangan melihat orang, wah teman saya aja kemarin bareng-bareng ngaji belum mengamalkan. Jangan, karena kerugian pada diri kita, bukan pada orang lain. Keuntungan pun buat kita, bukan buat orang lain. Dan yang minta pertolongan kepada Allah kita. Kalau kita hari ini bisa, kenapa harus nunggu orang lain meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakinlah manusia tidak bisa dimintai pertolongan karena sama-sama memiliki kelemahan. Sementara yang maha kuat, maha segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Datangi kajian. Bersihkan kolbu kita, kuatkan kolbu kita. Bersiap-siap untuk menghadap dan meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan berobat yang halal dan tidak haram. Yang sembuh tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang belum banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekurangan dan